Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Baru saja pertandingan antara Indonesia dan Myanmar berakhir. Ya, kita tahu hasilnya Indonesia memang menang 3-1 lewat brace dari Jens Raven di akhir pertandingan. Setelah dia masuk di babak yang kedua, sebelumnya kita sempat tertinggal lebih dulu ya dengan gol curve yang sangat cantik dan sempat dibalas juga, disamakan di akhir babak yang pertama dari Tony Firmansyah ya, ini pemain Persebaya memanfaatkan kesalahan kiper dari Myanmar. Nah, tentunya kita akan bahas soal bukan hanya soal hasil SEA Games ini tapi juga rangkuman dari sepanjang 2025 ini yang kita tahu semua sepertinya memang benar-benar berbanding terbalik dibandingkan 2024 lalu. 2024 kita seperti ada di awan. Sejak awal 2024 itu kebetulan gue juga liputan ya, pasti kalau yang subscribe gue di awal-awal tahu ya bagaimana dulu serunya. Mungkin itu awal asal muasal kita punya hope terhadap tim nasional kita setelah begitu lama dalam masa Dark Ages. Kita bisa mengalahkan Vietnam. Memang kita kalah dari Jepang dan Irak, tapi saat itu kita masih bisa cetak gol. Dan kemudian kita lolos ke babak knockout stage, itu pertama kalinya, jadi sejarah tercipta. Dan tentunya kita juga harus mengakui, memberikan apresiasi kepada kontribusi pemain diaspora saat itu. Dan kemudian program ini berlanjut di mana di Piala Asia U23 kita juga luar biasa, bahkan mungkin lebih ciamik lagi ya, kita bisa ke semifinal sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan, kemudian Irak di tempat ketiga, dan di playoff kita kalah dari Gini dalam merebut satu tiket ke Olimpiade. Nah, dan belum selesai di situ, kita juga lolos ke round 3 dan bahkan kita menutup 2024 dengan senyum, yaitu kita finish di peringkat ketiga. Saat itu hanya terpaut 1 poin dari Australia. Tapi kemudian di 2025 ini ya apapun faktanya, sejak pemecatan Sintayong entah mengapa sepertinya kita hancur lebur ya, mulai dari gagal di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya bukan hanya soal kegagalan ya, tapi bagaimana permainan kita menghadapi Saudi dan juga Irak, 0 poin. Kemudian juga bahkan yang dikatakan ada dinamika di ruang ganti saat era STE justru terjadi juga di era Patrick Kluivert dengan postingan Justin Hubner, dan kemudian dalam tanda kutip jadi hukum dengan tidak dimasukkan di DSP. Lantas kemudian kita juga gagal di kualifikasi Piala Asia U23. Kita juga gagal di Piala AFF U23. Di situ juga sudah kelihatan sebenarnya bibit-bibit dari tim nasional kelas usia kita yang tidak mumpuni, terutama dalam mencetak gol. Saat itu kita hanya bisa mencetak gol banyak ke gawang Brunei, lalu 1 gol itu lawan Filipina kalau nggak salah dari lemparan ke dalam juga gitu. Intinya kita hancur lebur lah. Dan kemudian ditutup dengan kegagalan di SEA Games, dan bahkan hampir saja terjadi malapetaka kalau sampai pertandingan tadi kita berakhir imbang apalagi kalah, karena itu akan menjadi pertama kali dalam sejarah perolehan poin terendah kita, either 0 atau 1 poin ya, karena biasanya kita selalu di atas itu. Seperti yang gue katakan tadi, kegagalan total dari tim nasional ini memang sudah bisa kita lihat dari di AFF U23 dan juga di kualifikasi Piala Asia U23 di bawah pasukan Gerard Vandenberg. Ini pun juga aneh kalau kita sedikit mau flashback, kok tim nasional kelas yang hampir sama lah kalau boleh gua katakan itu, pelatihnya ada yang pelatih tetap ya saat itu ya Vandenberg, lalu ada kasarnya pelatih batangan yaitu Indra Safri khusus untuk SEA Games. Ya menurut gua sih, gua nggak pernah tahu ya, mungkin pernah ada di dunia tapi gua nggak pernah tahu ada yang seperti itu ya, kecuali memang Vandenberg dipecat kemudian diganti yang lain, misalnya Indra Safri, dan itu kan nggak seperti itu. Ditambah juga kalau kita lihat bagaimana game plan dari Indra Safri ini menurut gue sudah usang. Walaupun kita menghargai dia, menghormati dia karena pernah membawa Indonesia juara SEA Games 2 tahun lalu dan juga sekaligus mengakhiri
dahaga gelar selama 31 tahun ya. 31 tahun ya, 32 tahun. Tapi ya sorry to say, Ranieri pun dulu waktu di Leicester dia memberikan keajaiban dengan bukunya yang berjudul 5.000/1, karena memang di bursa taruhan saat itu untuk memegang Leicester juara itu dikali 5.000 kan, seperti itu. Gua ada bukunya. Tapi ya ketika nggak perform tahun berikutnya ya dipecat gitu. Jadi tapi ini tidak demikian dengan Coach Indra Safri yang di kejuaraan sebelumnya tidak perform, tapi kemudian diambil lagi, ditarik. Padahal strateginya kita lihat juga sudah usang. Misalnya di pertandingan dari 2 pertandingan yang sudah berlangsung, ketika kita kalah dari Filipina 1-0 dan juga baru saja kita menang dari Myanmar, itu boleh dikatakan secara permainan kita kalah. Terutama kita akan fokus ke lawan Myanmar ya, karena ini kan baru berlangsung ya. Bagaimana kita lihat Myanmar yang bukan mungkin secara individu mereka menurut gue materinya kelasnya nggak sebagus kita. Kita itu ada 2 pemain Eredivisie loh, Mauro Zelstra dan juga Ivar Jenner ya. Walaupun Ivar Jenner memang di awal musim dia dinaikkan, dipromosikan ke tim senior Utrecht, tapi kemudian karena cedera ya dibalikin lagi ke Young Utrecht. Tapi ya nggak beda jauh lah ya. Kemudian ada Rafael Struijk, kemudian ada Donitri Pamungkas. Ini kan 2 nama yang menjadi jebolan dari semifinalis Piala Asia U23. Bahkan mereka juga sudah sering langganan di tim nasional senior, terutama Struijk ya. Kemudian juga ada Muhammad Ferrari, ini juga sama jebolan dari Piala Asia U23. Tapi gue tidak melihat ada satu ramuan yang meyakinkan dari tim nasional U22 kita di SEA Games kali ini. Kalau kita lihat juga tadi permainannya secara teknis di lapangan lebih banyak mengandalkan aksi individu. Perebutan bola 50-50 juga sering kali kita gagal. Kenapa? Karena kita bermain secara individu. Sementara kalau Myanmar, mereka selalu ada siap second man yang mengambil bola ketika pemain pertama gagal dalam duel ya. Jadi mereka punya mekanisme, walaupun mungkin secara individu mereka kalah dari kita. Jadi ya mungkin tipikal pelatih Jepang ya, pelatih Myanmar lebih detail. Mereka juga kelihatan dengan cerdik membuat Ivar Jenner tidak bisa berkreasi. Kalau kita lihat Ivar Jenner tadi lebih banyak bermain di area sendiri, menjemput bola, kemudian mendorong ke depan. Ini kan tenaganya udah mungkin agak kempos dan fokusnya juga mungkin udah turun, sehingga umpan-umpan ajaib dia itu nggak kelihatan. Artinya Myanmar juga dengan cerdik membaca kelemahan dan kekuatan dari tim nasional kita. Donitri Pamungkas, gue sih tidak menyalahkan individunya ya, karena ketika kita ketinggalan, intinya Donitri Pamungkas sempat dilempar ke sisi kanan. Tadi menurut gue juga kurang jalan. Kelihatannya dia bukan untuk mencari gol, tapi untuk mencari crossing menusuk ke dalam dengan kaki kiri. Tapi dalam beberapa kesempatan ruang assist atau ruang crossingnya itu pun ditutup. Nah justru ketika masuk ke Jens Raven memang agak ada perbedaan. Jujur kalau gue lihat sih agak sedikit telat ya, bukan sedikit, ya sedikit telat lah, karena begitu dia masuk, positioning dia ini memang menjadi kelebihan dia, itu sangat presisi, sehingga akhirnya dari bola-bola mati dia bisa mendapatkan 2 gol. Sayang sekali itu benar-benar di ujung pertandingan banget ya. Kalau ada satu momen terakhir kita sebenarnya dapat corner apa lemparan ke dalam ya di menit 90+6. Setelah kita 3-1 itu wasit memberhentikan. Tapi kalau gue mau jujur juga, kita secara permainan juga nggak pantas sebenarnya untuk menang. Myanmar jauh lebih bagus mainnya, pola serangan mereka lebih rapi, kemudian unit-unit mereka juga bermain dalam area yang kecil. Sementara kalau kita kelihatannya hanya mengandalkan crossing. Makanya jarak antara pemain di tengah dengan pemain yang menunggu di kotak penalti itu jauh gitu. Memang kalau bisa deliver ke kotak penalti, kita mungkin langsung bisa bukan unggul lah, tapi bisa apa ya, head to head dalam jumlah yang sama gitu, misalnya 5 lawan 5 atau 4 lawan 4 seperti itu ya. Tapi untuk kesana itu nggak sampai. Ini yang akhirnya membuat apa ya, strategi kita ya gitu-gitu aja, crossing dan tidak ada plan B kalau gue lihat ya. Padahal kita punya Ivar Jenner, punya sebenarnya Zanadin Faris kita dimasukin agak lumayan, cuman mungkin vibes-nya udah telat, udah keburu down duluan, karena kan sampai menit 90 kita masih 1-1 ya. Di benak pemain bagaimana ngejar 3 gol dalam waktu 6 menit, walaupun memang hampir saja ya, tapi ya susah lah gitu ya. Ya mungkin ini salah satu torehan terburuk kita dalam SEA Games ya. Kita pertama kali juga kalah dari Filipina di SEA Games, dan hampir saja tadi mencetak rekor yang sangat menyakitkan ya kalau sampai kita seri apalagi kalah. Yang pasti ya selesai sudah 2025 ini, tidak lagi ada tim nasional main. Gua nggak tahu ya, gua
dapat WhatsApp ya dari seorang sahabat gue juga yang baru kehilangan soulmate-nya. Gue nggak usah sebut namanya juga, tadi WhatsApp gue sepertinya menunggu. Ya ini pendapat gue pribadi ya, bukan gue mewakili. Sepertinya menunggu timnas tidak seperti dulu lagi. Di momen yang seperti ini kita masih ingat dulu kita menunggu bulan Maret main di Australia itu begitu gegap gempita sebelum ada pencaksilat tanggal 6 Januari ya, dengan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Ya tapi itu pun kita masih bisa optimis, masih bisa mengikuti, masih menunggu lagi bulan April kalau nggak salah ya. Atau ya April, habis itu Juni kan kualifikasi round ketiga saat itu. Tapi sekarang ya walau alam ya. Jadi selesai sudah. Kalau 2024 kita tutup dan senyum, maka 2025 ini kita tutup mungkin dengan termenung. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Secara umum aja gue gambarkan. Tentu banyak detail-detail yang bisa kita bedah secara permainan, mulai dari skill dasar pemain ya. Kalau kita sedikit bandingkan dengan Myanmar, mereka nahan bolanya juga bagus, kontrol bolanya. Kita justru banyak mental-mental, walaupun secara fisik kita menang. Kemudian juga tentunya terakhir soal evaluasi dari Coach Indra Safri. Ya bagaimana menurut kalian? Ya sekali-sekali gue tidak memberikan pendapat. Sekali-sekali kalian memberikan pendapat apakah layak dipertahankan atau tidak, tinggalkan komen kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini juga perjumpaan kita, dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dan sayangilah orang-orang terkasih kalian, sempatkan waktu untuk menyapa mereka selagi ada waktu. Terima kasih teman-teman, adios dan I love you.